lolosnya timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berhubungan erat dengan kondisi lapangan GBK yang memprihatinkan. Pasalnya, akibat selebrasi dari Tom Haye yang gagal, membuat sorotan masyarakat Indonesia. Pemain yang dijuluki Profesor itu mengaku mengalami luka di kedua lututnya. Meskipun demikian, Haye merasa kegagalan selebrasi tidak mengurangi kegembiraannya dalam merayakan gol perdana untuk timnas Indonesia. Hal itu tidak lepas dengan singgungan Dito mengenai situasi GBK. Menurutnya, fokus rumput ini yang memang harus menjadi perhatian untuk mendapat dukungan dan akan dipercepat bagaimana treatment rumput ini yang paling ideal dan akan mendukung GBK untuk melakukan lahan 1 hektar untuk nursery. Jadi nanti ke depannya akan dipakai gunakan sebagai konser dan bola agar jadwalnya tidak berdekatan. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga punya keluhan usai kemenangan 2-0 atas Filipina di GBK. Dia mengkritik kondisi rumput stadion dan berharap GBK tak lagi dipakai untuk konser. Aryo Bimo Nandito atau lebih dikenal dengan Dito Aryo Tejo dikenal sebagai Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ia mengupayakan untuk perbaikan rumput GBK tersebut. Awalnya, Dito bergabung dengan sejumlah perusahaan terkemuka dan memegang berbagai posisi penting yang memberinya pengalaman berharga dalam pengelolaan bisnis dan investasi. Dito memiliki reputasi sebagai profesional yang cerdas, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan dengan baik. Dito juga terlibat dalam berbagai proyek strategis yang berfokus pada pengembangan sektor ekonomi di Indonesia. Ia aktif dalam mendorong investasi asing dan domestik, serta memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Dengan visinya yang progresif, Dito berhasil menarik perhatian berbagai investor dan pemangku kepentingan di industri. Salah satu pencapaian penting Dito di bidang ekonomi adalah perannya dalam memperkuat sektor ekonomi digital di Indonesia. Ia berkontribusi pada pengembangan ekosistem startup dan teknologi, serta mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk fintech, e-commerce, dan logistik. Upaya ini membantu mempercepat transformasi digital di Indonesia dan menciptakan peluang baru bagi generasi muda. Selain berkarir di bidang ekonomi, Dito juga menunjukkan minat yang besar pada dunia politik. Ia percaya bahwa keterlibatan aktif dalam politik adalah salah satu cara efektif untuk membawa perubahan positif dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Dito memulai kiprah politiknya dengan bergabung dalam partai politik yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga di bawah kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo cukup jeli dalam memanfaatkan popularitas olahraga Indonesia. Misalnya, seperti pemain bola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri yang memperkuat klub Red Spark, peringkat ketiga Liga Voli Korea Selatan musim 2023-2024. Sebagai seorang politisi muda, Dito menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma dan persepsi negatif terhadap politisi muda yang sering dianggap kurang berpengalaman. Namun, Dito mampu membuktikan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk memberikan kontribusi nyata. Ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan politik, termasuk kampanye, diskusi publik, dan pembuatan kebijakan. Dito dikenal sebagai politisi yang progresif dan inklusif. Ia sering kali mengangkat isu-isu penting seperti pemberdayaan generasi muda, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif, Dito berhasil membangun basis dukungan yang kuat terutama di kalangan pemuda dan profesional muda. Di samping karirnya, Dito juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia terlibat dalam sejumlah organisasi non-pemerintah dan inisiatif sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.
Melalui keterlibatannya ini, Dito berupaya untuk memberikan dampak yang positif yang lebih luas dan berkelanjutan. Salah satu program sosial yang digagas oleh Dito adalah inisiatif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan mendukung program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Upaya ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan dan berhasil membantu banyak anak meraih impian mereka. Selain itu, Dito juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan termasuk bantuan untuk korban bencana alam dan program kesehatan masyarakat. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi, Dito terus menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Ia bercita-cita untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Dalam visi tersebut, Dito menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Di bidang ekonomi, Dito berkomitmen untuk mendorong perubahan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong inovasi, dan memperkuat sektor-sektor strategis. Dito juga berfokus pada pengembangan ekonomi digital dan memberdayakan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Dalam bidang politik, Dito memiliki visi untuk memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem demokrasi, dan memastikan bahwa kebijakan yang dia ambil berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dito juga berupaya meningkatkan partisipasi generasi muda dalam politik dan pemerintah karena ia percaya bahwa generasi muda adalah agen perubahan yang potensial. Melalui dedikasi dan kerja keras, Dito berhasil memenangkan kepercayaan banyak orang dan membuktikan bahwa generasi muda dapat memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Harapan Dito untuk masa depan Indonesia sangatlah besar. Ia bermimpi untuk melihat Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka. Dito berharap bahwa upaya dan kontribusinya dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi bangsa dan negara. Melalui perannya sebagai profesional di bidang ekonomi, politisi, dan aktivis sosial, Dito terus berupaya menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, Dito bertekad untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Sebagai inspirasi bagi banyak generasi muda, Dito menunjukkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama, setiap orang dapat memberikan dampak positif bagi dunia.